Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat beraktivitas buat sahabat-sahabat semua dimanapun Anda berada. Semoga hari ini semua keadaan sehat ya, tidak ada kurang suatu apapun. Amin ya robbal alamin. Oke, sahabat-sahabat semua, kembali lagi dengan channel Supriyadi. Di sini saya akan menangani satu unit J-Penser ya untuk panas dingin. Kalau tidak salah ini mereknya aku, karena mereknya udah hilang. Kita coba lihat di belakang. Di belakang tidak ada mereknya ya. Yang pasti kelihatan merek Miyako ya. Dengan gejala nyala, tidak bisa dingin, tidak bisa panas ya. Jadi cuman keluar air biasa saja ya. Jadi untuk air cool dan hotnya tidak bisa ya. Coba kita nyalakan dulu. Oke. Nah, ini untuk lampu ini nyala semua sahabat semua ya. MPT ini kan otomatis untuk pengaturan air ketika air galon belum nyedot masih kedip terus ya. Tapi kalau udah nyedot berarti dia mati atau menyala. Oke, jadi untuk langkah-langkah apa saja yang kita tangani untuk J-Penser ini, saksikan terus ya, simak terus. Dan sekali lagi buat sahabat-sahabat, terima kasih yang sudah beri dukungannya ya, dengan cara subscribe, like, komen, agar channel saya selalu berkembang ya, atau memberikan seputaran elektronik ya, penanganan elektronik. Oke, langsung saja kita eksekusi, kita bongkar bagian belakang sini. Nanti kita bongkar di sini ya, kita cari permasalahan di sini ya, di dalam sini kita bongkar bersama-sama. Oke, sahabat semua ya. Ini tampak dalam dari J-Penser Magicom tadi, maksud saya, mohon maaf, J-Penser merek Miyako ya. Nah, ini tampaknya modul-modul di sini ya. Jadi untuk pengaturan ini power supply di sini semua ya. Power supply dan untuk pengaturan dari cool dan hotnya ya. Dan di sini motornya, motor sanyonya untuk mengisap air ya, untuk menaikkan air pada tabung ya, pada tabung air panas dan air dingin di sini ya. Tadi sempat berat ini ya, dipasangnya sempat berat ini sahabat semua, saya putar-putar berat ini. Nah, jadi saya putar-putar, coba kita nyalakan lagi sekali lagi, kita lihat reaksinya seperti apa. Kita nyalakan ya, tidak nyala memang dinamo ya. Kadang semua power, hot, cool udah nyala semua ya. Nah, udah nyala semua. Nah, saya putar nyala sahabat semua, berarti kotor sahabat semua ini ya, untuk kipas fannya tadi. Jadi seperti video-video sudah saya share semua ya, sudah pernah saya share di video-video saya. Jadi penyebab dari air kadang tidak cool ya seperti ini ya, seperti sudah saya jelaskan tadi. Kadang dinamo atau fan ini ngejam atau tersangkut kotor-kotoran, jadi tidak mau berputar. Coba saya matikan lagi, saya matikan dulu, saya nyalakan lagi. Oke, langsung nyala ya, tapi berisik. Nanti kita bongkar, kita bersihkan. Dan untuk saat ini untuk dinamo tidak nyala ya. Nah, ini kerusakan dinamo bisa kita cari dan kita tes di mana permasalahannya. Dinamo 12 volt ini sahabat semua ya. Dinamo ini 12 volt. Oke, kita cek dulu ya. Dalam penelusuran pengecekan tadi catu daya tidak ada ya untuk tegangan motor fan tadi, maksudnya motor sanyo tadi ya, motornya. Jadi sini memang udah pernah diservis ya, dia itu udah pernah diservis. Untuk sekring ya udah dijamper langsung di bak kaki sini nih, lihat nih yang ada nih. Nah, itu udah dijamper di sini, jadi udah pernah diservis. Dan kita coba lagi, kita tes tegangannya lagi ya, nanti seperti apa. Kita tes dulu tegangannya, kita tes dulu lagi untuk memastikan apakah benar-benar mati benar nih tegangannya ya, tidak ada yang hadir maksudnya untuk tegangannya. Ini sedangkan untuk catu daya dibutuhkan 12 volt ya. Sini masih menggunakan TV 442 ya. Oke, kita nyalakan. Mati lagi dinamonya.
tidak ada sama semua ya, tegangannya tidak ada semua, ini mati semua tegangannya nih. Tegangannya main situ ya, sini ada. Tidak ada. Bentar ya. Untuk dinamo sendiri mati ya nih. Minta diputar lagi nih. Bisa semua perhatikan dinamonya, kipas anginnya. Minta diputar lagi nih tuh. Tuh. Putarannya berat ya. Jadi tuh. Minta diputar, bantu putar ya. Oke, sampai semua. Ini ya, lakunya saya ganti 400 volt 450 volt 10 mikro juga ya. Ini akan saya pasang dulu. Ini saya akan tinggal kita melakukan penyolderan. Oke sahabat-sahabat semua ya, ini J-Penser ini dalam penelusuran kita ya di bagian regulator ini tidak ada kendala di bagian sini ya, tidak ada kendala, cuma itu di bagian kendala pada bagian fan sini saja. Jadi untuk sanyo ya, untuk sanyo tidak bekerja sahabat-sahabat semua ya, di sini tipsnya. J-Penser ini beda daripada yang lain ya, untuk merek Miyako ini beda. Bedanya di sini sahabat semua. Kalau untuk yang lain, yang ini rangka yang lain dulu, switch tombol ya ada di pada bagian pintu depan ketika kita akan masukkan galon. Jadi lampu indikator depan itu berkedip ya, jadi menandakan bahwa air belum menyedot, dan kedua tekan tombol tidak tertekan pada bagian pintu. Tetapi kalau yang model yang ini jenis main sensor sahabat semua. Jadi ada sensor pada bagian atas ya, sensor bagian atas ketika air udah penuh dia akan memutus juga untuk mensensor atau memberi syarat kepada motor untuk berhenti bekerja. Dan yang kedua di bagian sini sahabat semua ya, di bagian selang pada galon. Nah ini sahabat semua, ini sangat berperan banget ya, ini sensor di sini, ini kabelnya nih ada. Nah di sini biasanya kabel ini yang sudah jelaskan tadi dari awal, sensor untuk yang ini pada galon ya ini ya. Jadi galon ini. Yang biasanya yang merek J-Penser lain itu pada bagian pintu depan. Ketika pintu dibuka, switch akan menonjol, atau ketika pintu tutup akan tertekan. Jadi fungsinya switch tersebut akan menghubungkan untuk menyalurkan tegangan ke bagian motor sanyo. Tapi kali ini bagian sensor seperti ini. Nanti kita bisa praktekkan. Jadi tip ini khususnya buat teman-teman yang khusus pemula. Ketika Anda ingin mengganti galon ya, usahakan pelampung ini ya, ini di bagian ini ya, isapnya yang ada di dalam galon. Usahakan ini selalu bekerja seperti ini ya. Nah, selalu bekerja lemes. Ketika kita masukkan ini ke dalam galon, dia akan menaik ke atas seperti ini. Tetapi kalau ini tidak lancar ya, jadi tidak akan bekerja sanyonya. Jadi kita coba praktekkan ya, ini kita nyalakan ya. Nah, saya nyalakan sanyonya ini saya nyalakan ya, kita perhatikan ya. Nah seperti ini, coba perhatikan ya, ini posisi seperti ini di bawah sahabat semua ya. Ini dinamo tidak bekerja ya. Ketika saya naikkan akan bekerja dinamo. Coba dengarkan. Nah, oke. Jadi ini cuma dibaca pelampung tapi menutupin sensor. Jadi kalau ini ada air, dia akan naik seperti ini. Nah, itu sensor naik ya. Dinamo bekerja, ini buktinya nih. Nah, nyedot ya sahabat semua. Jadi ini satu. Dan yang kedua, sensor pada bagian atas itu. Di bagian atas juga tidak beda jauh seperti ini juga sahabat semua. Jadi harus itu posisi kalau kosong air dia harus ke bawah seperti ini di bagian atas ya. Jadi sama, saya kerja sama sensor seperti ini.
Jadi ketika ada isi air dari bawah seperti ini, tetap ya. Ini udah mati. Ini posisi hidup semua terus, semua nyedot terus. Tapi bagian atas dia akan menutup. Jadi itu yang bagian atas kebalikannya sahabat semua. Yang atas sebagai kebalikan dari bawah. Kalau yang atas itu mati ke bawah, kalau on ke atas. Seperti itu. Yang itu on ke bawah, off-nya ke atas, maaf ya. Yang bagian atas itu kalau off-nya ke bawah, on-nya ke atas. Ya. Nah, jadi ini off ya, kalau di sana on. Yang bagian atas on, ke atas off. Ya, di sini. Bagian atas saya sekali lagi, untuk bagian atas posisi ke bawah on ya. Kalau ke atas off. Makanya di sini terkena air pastikan on terus sahabat semua seperti ini. Pastikan sanyo bekerja terus. Pasti beludak kalau tidak ada off-nya lagi. Makanya yang bagian atas ketika diisi air penuh dia akan menaik seperti ini tapi off. Nah, jadi perlahan-lahan dia naik seperti ini, perlahan sampai air penuh bagian atas dan off. Nah, di sini ya perbedaan dari dispenser pada umumnya yang menggunakan switch saja, tapi yang ini menggunakan sensor. Jadi sekali lagi khususnya buat pemula, ketika Anda menangani dispenser yang menggunakan sensor ini, Anda pastikan dulu ya, Anda pastikan untuk sensornya bekerja seperti ini. Yang bagian untuk di galon Anda naikkan seperti ini ya. Ini off ya. Nah, mati ya. Sekali lagi on. Nah, Anda naikkan, yang bagian atas Anda turunkan. Nah, untuk mengetahui tegangan pada regulator untuk pencatu daya motor fan. Oke. Jadi seperti itu ya, sedikit ya tips pengalaman cara menangani dispenser yang menggunakan sensor seperti ini ya, tidak pada umumnya. Yang lain-lain menggunakan switch, tapi sekali ini menggunakan sensor. Oke, sahabat-sahabat semua. Jadi kurang lebih seperti itu ya, sedikit pengalaman cara menangani dispenser yang ada panas dingin tapi menggunakan sensor, kepada sensor. Oke. Terima kasih banyak dukungannya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.